Shalom, Bapak dan Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita akan merenungkan firman Tuhan, dan firman Tuhan pada saat ini terambil di dalam Mazmur pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Saya akan membacakannya demikian. Doa kepercayaan untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan Kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi Kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku, ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Bapak Ibu Saudara, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami mohon supaya Engkau memimpin hamba-Mu yang menguraikan firman-Mu, dan jemaat Tuhan sekalian yang mendengarnya, supaya kami sama-sama dibangun di dalam firman Tuhan, oleh firman Tuhan yang kami akan renungkan bersama. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang akan kita renungkan ini adalah berbicara tentang doa kepercayaan. Bapak Ibu Saudara, pernahkah Bapak Ibu Saudara mengalami keadaan yang tertekan? Biasanya oleh karena situasi tertentu, atau persoalan tertentu, atau persoalan yang tidak kunjung selesai, sehingga kita menjadi tertekan, atau kita mengharapkan solusi atau jalan keluar, tapi solusi atau jalan keluar itu tidak segera datang, dan kondisi-kondisi itu bisa membuat kita tertekan. Apa yang kita harapkan untuk bisa dicapai, tetapi kita tidak bisa mencapainya, dan itu bisa membuat kita tertekan. Bapak Ibu Saudara, apa yang membuat kita lebih kuat? Atau apa yang membuat kita menjadi kuat di tengah-tengah kondisi yang tertekan itu? Nah, kita akan belajar dari firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Kalau Bapak Ibu Saudara memperhatikan, di dalam ayatnya yang kedua dan ayatnya yang ketiga, ada ungkapan yang diulang-ulang, yaitu ungkapan berapa lama lagi. Di dalam terjemahan lain, ungkapan berapa lama lagi bisa diterjemahkan sebagai sampai kapan. Dan saya mencatat ada 4 kali ungkapan itu diulang-ulang oleh Daud. Berapa lama lagi Tuhan Kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi Kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Bapak, Ibu, Saudara yang kasih dalam Tuhan, ungkapan berapa lama lagi atau sampai kapan persoalan ini akan selesai, ini mengesankan bahwa Daud sedang dalam keadaan yang tertekan, khususnya ketika dia menghadapi lawan-lawannya, musuh-musuhnya. Mereka adalah musuh-musuh yang lebih kuat. Mereka musuh-musuh yang dapat mengalahkan Daud. Dan ketika Daud
menghadapi musuh-musuhnya yang lebih kuat, dia mengharap-harapkan Tuhan menolong. Namun Daud merasa pertolongan Tuhan tidak segera datang. Saya kira itulah persoalan yang membuat Daud merasa tertekan. Hal yang berbeda barangkali terjadi kalau ketika dia menghadapi lawan-lawan atau musuh-musuhnya yang lebih kuat, yang bisa mengalahkan Daud, dan ketika dia berseru kepada Tuhan dan Tuhan segera datang menolong, itu lain persoalan. Tetapi persoalannya di sini adalah ketika Daud mengalami ketakutan, kecemasan dalam dirinya karena lawan-lawannya yang lebih kuat, dan ketika dia berseru kepada Tuhan, seakan-akan pertolongan tidak datang segera dari Tuhan. Itu saya kira yang membuat Daud merasa tertekan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, mungkin hal yang sama pernah kita alami. Ketika kita dalam keadaan yang tertekan oleh karena situasi, persoalan apapun, atau keadaan yang gawat, yang membahayakan menurut penilaian kita, dan kita berdoa kepada Tuhan, minta tolong Tuhan, dan seakan-akan pertolongan tidak segera datang dari Tuhan. Itu sesuatu yang bisa membuat kita tertekan, jiwa kita bisa tertekan karena hal-hal yang demikian. Bapak Ibu, saya ingin bertanya, apa yang Bapak Ibu Saudara-saudara pikirkan tentang Tuhan dalam situasi tertekan itu? Pernahkah Bapak Ibu berpikir bahwa mengapa Tuhan tidak segera menolong? Mengapa Tuhan tidak segera bertindak? Apakah Tuhan tidak peduli? Dan masih banyak barangkali pertanyaan-pertanyaan tentang Tuhan di benak kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, Daud menghadapi musuh-musuhnya yang kuat, dan itu mengesankan kepada kita kalau kita memperhatikan di dalam ayatnya yang ketiga, dan berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku. Ini mengesankan bahwa Daud memang berhadapan dengan musuh-musuhnya yang kuat, dan dia setiap saat merasa khawatir, merasa takut, merasa tertekan karena musuh-musuhnya lebih kuat, dan dia menilai musuh-musuhnya itu membahayakan dirinya. Saudara, ini hal yang saya bisa mengatakan ini hal yang wajar. Ketika seseorang dikejar-kejar oleh musuh dan ia akan mengalami ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, dan segala macam perasaan-perasaan yang mencekam lainnya. Apalagi kalau musuh-musuhnya lebih kuat daripadanya. Dan pada saat seperti itulah seseorang sangat membutuhkan pertolongan. Bapak Ibu Saudara, kita mendapat sebuah gambaran bahwa perasaan tertekannya Daud itu berhubungan dengan musuh-musuhnya. Dan perasaan takut, cemas, khawatir itu telah dia sampaikan kepada Tuhan. Dia telah berseru kepada Tuhan. Tapi seakan-akan pertolongan tidak segera datang dari Tuhan. Itu yang membuatnya tertekan. Bapak Ibu Saudara, mengapa Daud tidak mencari pertolongan kepada yang lain? Bukankah dia merasa Tuhan tidak segera menolong?
Bukankah dia merasa seolah-olah Tuhan membiarkannya berada dalam situasi yang tertekan itu, seolah-olah demikian. Kenapa Daud tidak mencari pertolongan kepada yang lain? Pasti ada sesuatu yang mendasari atau ada alasan yang mendasari sikapnya untuk tidak mencari pertolongan kepada yang lain, tetapi mencari pertolongan kepada Tuhan. Jika Bapak Ibu Saudara perhatikan, meskipun di ayat 2 dan 3 sikapnya Daud mengesankan meragukan Tuhan, tetapi di dalam ayat 4 dan 5 Daud menunjukkan sikap pengharapannya pada Tuhan. Di dalam ayat yang keempat, pandanglah kiranya, jawablah aku, ya Tuhan Allahku. Dalam keadaan tertekan dia mengharapkan Tuhan untuk menjawab doanya, untuk memandang, memperhatikan dia. Buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur dan mati. Dia mengharap-harapkan Tuhan dalam keadaan tertekan itu, agar Tuhan tidak membiarkannya mengalami keadaan yang lebih buruk. Ayat yang kelima, supaya musuhku jangan berkata aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Dia mengharapkan Tuhan agar musuh-musuhnya tidak menang atas dia, atau tidak beria-ria, bersenang-senang, bersorak-sorak kalau Daud kalah, kalau Daud goyah imannya. Dia mengharapkan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, Daud menaruh harapannya kepada Tuhan, menunjukkan sikap pengharapannya pada Tuhan. Dan kalau Bapak Ibu Saudara memperhatikan di dalam ayat yang ke-6, kita mendapat jawaban bahwa inilah alasan Daud yang membuat Daud tetap berpengharapan pada Tuhan. Ini alasannya membuat Daud tetap menaruh sikap pengharapannya pada Tuhan. Ayat yang ke-6 dikatakan, tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Saudara, apa maksudnya? Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Bapak Ibu Saudara, kata kasih setia itu dapat diterjemahkan sebagai kebaikan, kemurahan, atau belas kasihan. Jadi kalau diungkapkan kalimat itu menjadi, tetapi aku kepada kasih setiamu, kepada kebaikanmu, kepada kemurahanmu, kepada belas kasihanmu, aku percaya. Jadi Daud mempercayai Allah berdasarkan pengenalannya akan Allah. Allah yang dia kenal adalah Allah yang baik, Allah yang penuh kasih setia, Allah yang murah hati, Allah yang penuh belas kasihan. Bapak Ibu Saudara, inilah yang membuat Daud menjadi lebih kuat di tengah-tengah situasi tersebut. Daud dalam hal ini dia percaya akan kasih setia Tuhan. Dan dikatakan, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena ia telah berbuat baik kepadaku. Jika Bapak Ibu Saudara perhatikan, pemazmur percaya bahwa Allah akan bertindak menolongnya.
Hal ini diungkapkan sebagai sebuah keyakinan, kepercayaannya kepada Tuhan. Melalui firman Tuhan pada saat ini kita dapat belajar tentang dua hal, apa yang membuat kita lebih kuat dalam kondisi tertekan. Yang pertama, kalau kita belajar dari Daud, dia memandang Tuhan. Dia memandang Tuhan. Kata memandang artinya dia tahu siapa Tuhan yang dia percayai. Dia mengenal siapa Tuhan yang dipercayai. Daud tidak mempercayai Tuhan yang tidak dikenal, tapi dia mempercayai Tuhan yang dikenalnya. Penuh dengan kasih setia, kebaikan, kemurahan, penuh belas kasihan. Itulah alasan mengapa dia mempercayai Tuhan di tengah-tengah kondisi tertekan itu. Jadi dia tetap pandang Tuhan. Dan yang kedua, dia mempercayai Tuhan sanggup menolong. Dia mempercayai Tuhan akan menyelamatkan dia. Dia percaya Tuhan akan membebaskan dia dari situasi tertekan itu. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita bersyukur karena kita dapat mempercayai Tuhan yang kita kenal sebagai Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh kasih setia, Tuhan yang penuh dengan belas kasihan dan kemurahan. Itu yang membuat Daud lebih kuat. Nah, kiranya firman Tuhan yang kita renungkan pada saat ini akan juga mendorong Bapak Ibu Saudara dan saya untuk memandang Tuhan dan untuk mempercayai Tuhan. Tuhan yang kita kenal sebagai Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh kasih setia, Tuhan yang penuh dengan kemurahan, dan Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Dia bisa bertindak menolong apapun situasi kita. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya dan menguatkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita berdoa. Kami berdoa supaya Tuhan menolong kami bisa lebih memahaminya, menghayatinya, dan lebih-lebih mengamalkan firman-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga kami dapat menjadi lebih kuat di tengah-tengah kondisi apapun. Berkati jemaat-Mu, lindungi jemaat-Mu, dan kami mengucap syukur atas pimpinan firman-Mu bagi kami sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus.